Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berada di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kaumnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang singkat ini, saya mengajak diri saya pribadi dan pemirsa sekalian untuk merenungkan pentingnya tazkiyatun nafs atau mensucikan jiwa. Apa itu tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs berasal dari dua kata, yaitu tazkiyah yang artinya mensucikan dan nafs yang artinya jiwa. Secara sederhana, tazkiyatun nafs ialah usaha untuk membersihkan jiwa dari hal yang kotor dan menghiasinya dengan hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Quran surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Ayat ini menegaskan bahwa keberuntungan dan kebahagiaan diraih oleh orang yang senantiasa mensucikan jiwa dari penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, kufur, dan cinta yang berlebihan di dunia. Salah satu cara untuk mensucikan jiwa atau tazkiyatun nafs yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu yang pertama, banyak berzikir dan mengingat Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, ketahuilah dengan berzikir kamu hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Dengan banyak berzikir, hati menjadi tenang dan jauh dari kegelisahan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang bisa kita lakukan adalah salat, puasa, membaca Al-Qur'an, dan ibadah lainnya adalah salah satu cara yang terbaik untuk mensucikan jiwa. Ibadah tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi menjauhkan kita dari kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, cara mensucikan jiwa atau tazkiyatun nafs ialah menjauhi maksiat dan hal yang sia-sia. Hati yang kotor disebabkan oleh dosa dan maksiat. Oleh karena itu, menjauhi perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari penyucian jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika daging itu buruk, maka buruk pula seluruh jasad. Ketahuilah dia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, memperbanyak istighfar dan bertaubat. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mensucikan jiwa adalah memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum saja beristighfar 70 kali dalam sehari. Kemudian yang kelima, cara untuk mensucikan jiwa adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Lingkungan sangat mempengaruhi hati dan jiwa seseorang. Oleh karena itu, berkumpul dengan orang-orang yang soleh dapat membantu kita untuk selalu dalam keadaan baik dan jauh dari penyakit hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, terakhir sebagai penutup, tazkiyatun nafs
adalah kunci keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwa dan mendapatkan ridha Allah. Sehingga ketika kita kembali kepada Allah, kita dalam kondisi yang terbaik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga kultum singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata. Nun wal qalam wa ma yasturun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.